penambahan tinggi badannya sebenarnya bisa maksimal, tapi kita kok tahu-tahu anaknya sudah pendek. Nah, itu yang kita berusaha untuk mencari tahu apa sih penyebab-penyebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RSPA, kali ini dengan saya Dr. Maya Arumsari dalam podcast Mikirin Pasien. Nah, apa kabar Sobat RSPA? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang stunting. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang udah mengetahui tentang stunting atau bahkan ada yang tidak tahu sama sekali apa itu stunting. Nah, sebelumnya, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan dua narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Dr. Argadia, spesialis anak RSPA. Bagaimana kabarnya, dokter? Ya, alhamdulillah masih Iya. sehat. Ya, selanjutnya di sini ada Ibu Sri Lestari, SKM dari DP2KBP 3A Kabupaten Boyolali. Ya, bisa disapa terlebih dahulu Ibu untuk teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih, Dok, atas kesempatan di pagi hari ini. Saya sudah diundang di kegiatan podcast di RSPA ini. Perkenalkan, untuk nama saya Sudestari. Saya dari DP2 Kabupaten Boyolali dan senang sekali nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng di sini terkait dengan stunting yang ada di Kabupaten Boyolali. Iya, iya. Jadi pada tanggal 23 Juli itu bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Pas banget nih dengan podcast kita pada pagi hari ini, yaitu tentang Beyond Stunting, membangun masa depan yang sehat dan produktif. Langsung saja ya kita bahas tentang stunting. Untuk definisinya terlebih dahulu, apa itu stunting? Mungkin dari Ibu Sri Lestari terlebih dahulu untuk menyampaikan, Ibu. Ya, terima kasih, Dok. Iya. Begini, Bapak Ibu semuanya, sebenarnya untuk stunting, mungkin masyarakat sudah banyak mengenal ya terkait dengan stunting. Yang kami bahas di sini terkait dengan stunting itu, menurut Perpres 72 tahun 2021, itu bahwa stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang diselenggarakan di urusan pemerintah di bidang kesehatan. Itu untuk Perpres, menurut Perpres 72 tahun 2021. Oh iya. Ya, mungkin dari Dokter Argadia mau menyampaikan apa itu stunting, dokter. Iya, iya, terima kasih ya, Dok. Iya, Ya, dokter. setuju sih. Jadi definisi yang disampaikan oleh Bu Sri ini sudah sesuai ya. Jadi kita punya pakem sendiri. Kita mengacu pada Permenkes di di Indonesia ini, ya adalah apa tadi, gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Dan itu pun sesuai dengan definisi terbaru dari WHO yang kita pelajari di terbaru, memang sudah sesuai. Jadi ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Tapi ini saya perlu menggarisbawahi dulu bahwa definisi ini biar masyarakat lebih paham sih apa sih stunting Dokter. itu. Eh, Gampangannya adalah ini. Jadi stunting itu kan kalau kita Bapak Ibu semua pernah belajar bahasa Inggris, itu kan adalah proses untuk menjadi pendek. Ya. Iya. Nah, yang perlu diulang adalah prosesnya. Proses ada gangguan dari pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ada proses yang mengganggu pertumbuhan. Pertumbuhan kita tahu ada berat badan sama tinggi badannya. Jadi ada proses penurunan berat badan yang tidak naik ataupun turun, sama adanya proses penurunan tinggi badan kan nggak bisa turun ya, nggak bisa memendek, tapi ada proses eh, penambahan tinggi badan itu tidak sesuai standarnya. Nah, itu dua proses itu pasti disebabkan karena suatu masalah. Nah, yang kita kampanyekan stunting akhir hari ini yaitu, jadi kita tahu-tahu sudah ada gangguannya, bagaimana cara kita di dunia, termasuk WHO maupun di Indonesia ya, bagaimana cara kita mengatasi gangguan-gangguan proses itu biar dideteksi lebih dini. Nah, itu ya insya Allah kita tujuan podcast kali ini kan akan bahas itu ya, Dok ya. Iya, Mbak. Ya, jadi kita bagaimana cara biar masyarakat lebih aware. Oh, ini ada proses stuntingnya. Bagaimana harus kita mencegah biar tidak terjadi proses stunting? Bagaimana cara kita mendeteksi proses stuntingnya? Oh Nah, iya. nanti akan dibahas lebih lanjut di Oh iya.
Iya, Ya, ya itu tadi untuk pengertiannya ya dok ya untuk tentang stunting. Nah sebenarnya sendiri untuk presentase dari stuntingnya itu di Kabupaten Boyolali ada berapa persen gitu ya? Iya. Untuk menurut EPPBGM itu ada sekitar 6,92%. Ya, untuk angkanya yang absolut itu ada 3.906. Ya, untuk menurut SSGI ada 20% untuk di Kabupaten Hmm. Boyolali, gitu dong. Oh iya, Itu ini per Mei ya. per Mei Per Mei tahun bulan Mei 2023. 2023 ya. Sebegitu banyaknya ya Bu ya persentase stunting yang ada di Kabupaten Boyolali ya. Nah sebenarnya Masih luar biasa ya dok ya. iya masih tinggi ya. target Untuk berapa target? Untuk targetnya kan 14% di Indonesia ya dok untuk tahun 2024. iya 2024 semoga. iya. Sebenarnya kalau dibandingkan target nasional dengan kabupaten kan kita masih kecil ya dok ya. Tetapi ternyata kenyataan di Kabupaten Bayam masih banyak sekali yang memang anak-anak yang harus kita tangani lebih lanjut. Karena ini memang sebenarnya ya tanggung jawab kita semua ya dok ya. Tidak hanya dari DP2, Dinas Kesehatan, BP2D, tapi semua OPD, semua terkait dalam Jadi nggak hanya kegiatan. dokter anak. Iya betul nggak? Betul nggak? Iya, semua konvergensi nanti Siap, siap, Oh siap. iya. stunting ini. Oh iya. Nah, selanjutnya ini Bu, untuk faktor-faktornya, faktor-faktor penyebab stunting mungkin dari Dokter Arga terlebih dahulu, Dokter. Iya, Dok. Iya, Tadi melanjutkan ya. yang tadi, Dok. Eh, jadi ini loh yang jadi ada proses yang biasanya kita terlambat. Tahu-tahu anaknya sudah berat badannya sudah turun, tahu-tahu tingginya kok nggak naik-naik, sudah termasuk pendek. Kalau warga di mohon maaf ya mungkin yang warga-warga pedalaman bukan di Boyolali yang saya bukan maksud. eh, Pendek itu mungkin bagi orang-orang desa itu mungkin masih terlalu umum, tapi kita masih berpikirkan, oh ini penambahan tinggi badannya sebenarnya bisa maksimal, tapi kita kok tahu-tahu anaknya sudah pendek. Nah, itu yang kita berusaha untuk mencari tahu apa sih penyebab-penyebabnya. Jadi secara medis, stunting itu disebabkan oleh dua faktor utama, Dok. Jadi ada dua faktor utama. Yang pertama tentang ada penyakitnya, yang kedua ada memang nutrisi yang dia peroleh, yang dia masuk ke yang didapatkan oleh si anak agak kurang. Nah, yang alasan kedua ini yang menyebabkan di dunia ini agak gencar. Bagaimana kok ya misalkan kita bayangkan ya di Indonesia yang notabene mungkin sudah kaya, sudah negara berkembang, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya banyak, tapi ternyata untuk memberi nutrisi ke anak-anaknya kurang. Nah, ini yang termasuk indikator kenapa kok stunting itu salah satu momok yang agak ditakuti di dunia. Nah, dua faktor tadi saya sebutkan penyakit sama nutrisi. Nah, nutrisinya kurang. Eh, Kadang orang tua bilang, ini saya sudah ngasih cukup kok. Ternyata yang dikasih cuman susu formula sama air nasi ayam. Tidak pernah ngasih sayur-sayuran, nggak pernah ngasih vitamin yang cukup. Nah, itu termasuk salah satu faktor kenapa kok nutrisinya, jadi pemahaman orang tua terhadap nutrisi ke anaknya itu agak kurang. Nah, banyak faktor. Terus, nah baru faktor pertama tadi penyakit yang tugasnya kami sebagai dokter anak itu mencari tahu, oh ini dok ini nutrisinya udah bagus nih, kok masih nggak naik-naik ya berat badannya dan tinggi badannya nggak naik. Nah itu tugas kami sebagai dokter anak melacak penyakit-penyakit apa sih yang belum nampak gejalanya. Paling sering pernah dengar anemia, penyakit-penyakit anemia itu kan juga ternyata banyak loh yang menyebabkan stunting Stunting. pada anak kecil itu. Iya. Usia 6 bulan kok anaknya sudah dikasih nutrisi yang bagus ternyata eh, terlambat bicara, berat badannya nggak naik-naik. Nah, secara kita lacak ternyata ada penyakit kroniknya. Nah, jadi dua faktor utama itu nutrisi yang tidak adekuat sama penyakit kronik yang naik secara gampangnya itu penyakit kronik itu ya gejalanya itu nggak ada, hampir benar-benar silent. Nggak kelihatan gitu ya dok ya. Silent, nggak kelihatan dan baru ketahuan awal-awal itu dari gejala yang berat badannya nggak naik itu. Nah, itu Oh yang iya. berusaha kita
screening ya istilahnya, kita cari penyakitnya ada apa enggak. Oh iya, jadi ada dua faktor utama ya dok ya, dari penyakit dan juga nutrisi, iya. Jadi sudah dijelaskan oleh dokter Arga mengenai faktor-faktornya. Sekarang untuk program pemerintahannya sendiri Bu di Kabupaten Boyolali untuk mencegah stunting ini udah ada program apa saja Ibu Lestari? Oh ya, terima Iya. kasih. Banyak sekali program yang sudah digalakkan oleh Kabupaten Boyolali. Yang pertama terkait peraturan Bupati. Kita ada peraturan Bupati Boyolali nomor 48 tahun 2020 tentang pencegahan stunting. Ada juga SK tentang tim percepatan penurunan stunting. Ada juga tim tentang TPK, tim pendamping keluarga. Di mana kita di Kabupaten Boyolali punya 2.454 tim pendamping keluarga yang beliaunya bertugas untuk mendampingi, yang mana ada beberapa yang harus didampingi, seperti salah satunya ibu hamil, balita berduta, pasca salin. Nah, itu yang perlu didampingi setiap bulannya oleh beliau-beliau tim pendamping keluarga yang ada di desa. Selain itu juga ada surat keputusan Bupati terkait dengan tim audit stunting yang kemarin baru kita laksanakan ya dok ya, di 3 rumah sakit, penanganan terkait kasus audit stunting, yang mana kita di tahun ini ada 83 sekitar yang kita tangani, dan nanti akan ada tindak lanjut juga. Dan kami ucapkan juga salah satunya dokter Arga kemarin yang sebagai tim pemeriksa dari dokter spesialis anak di RSPA. Kemarin kita bagi di RSPA, Rumah Sakit Simo, juga di Rumah Sakit Waras Wiris. Itu juga ada SK TPPS tingkat kecamatan juga, di Birdon juga tingkat desa. Itu untuk kebijakan program-program pemerintah yang sudah digalakkan di Kabupaten Boyolali. Oh iya, berarti begitu banyaknya ya program-program yang udah dilanjutkan ya Bu ya di Kabupaten Boyolali ini. Nah, untuk dampaknya sendiri dokter, mungkin apabila stunting ini tidak dicegah, itu dampak jangka pendek dan jangka panjangnya sendiri apa ya dok ya? Oke, jangka pendek ya. Iya. Jangka pendek. Hmm, lebih ke banyak ke jangka panjang sih. Oh jangka panjang. Masuk problem kronik ya dok ya. Oh iya dok. Jangka panjangnya yang paling kita khawatirkan bukan masalah anaknya Indonesia pendek-pendek ya. Ya, soalnya kita kan sering ketemu anak pendek yang pintar ya. Tapi Iya dok. bukan itu yang kita takutkan. Yang kita khawatirkan itu malah perkembangan, ya banyak perkembangan. Faktor utamanya adalah akan mengganggu perkembangannya kalau stunting itu tidak kita atasi. Ya, gampangnya gini, kita dulu eh, pernah dijajah ya dengan bangsa luar karena memang kita masih belum sepinter itu loh. Nah, ini bisa jadi kita akan terjajah lagi ketika anak muda kita itu pun secara pendidikan, secara kepandaiannya, secara intelektualnya tidak maksimal cuman gara-gara stunting ini. Jadi gara-gara proses stunting yang penyebabnya, yaitu kita yang ngobati penyebabnya bukan stuntingnya. Kita penyebab stuntingnya yang harus kita obati, kita atasi. Kalau tidak diatasi dengan benar, kita khawatirnya karena kita, tapi nanti generasi yang akan datang akan mengalami penurunan lah, penurunan mutu, penurunan daya saing, penurunan kompetensi, dan ya saya memikirkan, membayangkan besok kita posisinya yang sudah, menurut saya ya sudah di usia-usia lah yang akhir-akhir kita yang sudah tua nanti yang ini yang kita investasikan ini yang besok akan menggantikan kita. Nah ini kalau kita tidak persiapkan jadi ini ya jangka panjangnya agak banyak ya perkembangan, meskipun cuma perkembangan tapi kita bisa melihat sampai sejauh pertumbuhan sebuah negara yang mengancam kalau kita tidak mengatasi penyebab stunting sejak dini. Oh iya. Jadi dampaknya lebih ke dampak jangka panjang ya dok ya. Iya. Cuman masih bisa dicegah sedini mungkin ya dok ya. Iya. Lalu bagaimana Bu untuk intervensi dalam penanganan stunting di DP23KB tersendiri ini Bu? Baik, Ya. ya, baik dok. Saya jawab, tadi saya sampaikan di atas terkait kita punya namanya TPK, Tim Pendamping Keluarga, di mana anggotanya ada bidan desa, kader KB, ada PKK. Mereka bertiga saling
bersama-sama dalam kegiatan pendampingan baik bumil, Catin, eh, Baduta Balita yang ada di wilayah masing-masing yang mana ada yang berisiko stunting. Nah, di situ ada juga pendampingan KIE dari TPK tersebut untuk semua sasaran yang risiko stunting. Jadi untuk Catin wajib semua didampingi, untuk Bumil pun juga didampingi. Dan nanti setiap bulan kita akan mendapatkan berapa jumlah yang berisiko stunting yang nantinya akan kita intervensi seperti itu. Yang kedua, untuk kasus stunting yang apabila tidak bisa ditangani di tingkat desa atau kecamatan, kita angkat di tingkat kabupaten. Yang mana baru bulan kemarin kita laksanakan di audit stunting, itu kita buktinya bahwa di tingkat desa, di tingkat kecamatan tidak bisa menangani, kita angkat ke tingkat kabupaten. Itu nanti juga ada tindak lanjutnya, di mana di saat itu ada kita mendapatkan rekom-rekom dokter dari dokter spesialis. Tidak lanjutnya nanti akan ada beberapa balita baduta yang mana akan dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutannya. Dan terkait dengan ada juga ya dok ya, ada yang punya BPJS, ada yang enggak. Nah itu nanti kita juga berupaya untuk menggandeng dinas sosial, bansos ataupun dinas sosial, bansos atau dinkes ya, untuk kontribusi terkait dengan pembiayaan juga dari rumah sakit. Dan kami juga ucapkan banyak terima kasih pada tim audit stunting, tim pakar, dan tim teknis, bahwa tim pakar yang mana di situ ada anggotanya adalah dokter-dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan yang membantu dalam kegiatan audit stunting. Terus selanjutnya dari kegiatan kasus yang pernah ditangani itu ada anak yang stunting yang punya penyakit bawaan. Nah, itu yang perlu adanya penanganan atau pemeriksaan lanjutan yang mana nanti apakah balita baduta itu bisa dikatakan stunting atau enggak, atau mungkin perlu apa apa ya, pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut ya dok ya. Iya. Seperti itu. Oke. Tuh. Oh iya, Oke. itu untuk intervensi yang telah dilakukan di Kabupaten Boyolali ya Bu ya. Oh iya, baik. Selanjutnya untuk pencegahan dalam bidang medis sendiri Dokter Arga itu bagaimana dok untuk pencegahannya dalam bidang kesehatan sendiri dok? Pencegahannya nih, ya kita melihat itu tadi. Jadi sebenarnya pemerintah kita sudah membuat sebuah program pencegahan yang saya lihat itu bagus sekali, itu luar biasa. Tadi sudah disebutkan sama Bu Sri, banyak ya Bu ya, sampai ke mencegah, gimana cara mencegah biar anaknya eh, tetap dikasih makan dengan cara membentuk TPS. Ya. Ya banyak jadi. Nah, Hmm. itu banyak banyak cara untuk mencegah. eh, Memberi bagaimana caranya biar anak-anak mendapatkan balita itu bisa mendapatkan ASI full. Nah, banyak cara sebenarnya mencegahnya. Eh, Kita sebut secara medis itu adalah pencegahan yang secara primer, dan pencegahan sekunder kan. Jadi bukan hanya pencegahan primer saja. Jadi pencegahan primer secara medis untuk mengatasi stunting kita lakukan ada dua fase. Yang pertama fase yang dilakukan pada semua anak, tidak memandang dia sakit atau enggak. Jadi tidak memandang dia sakit atau enggak, kita tetap melakukannya. Ya tadi termasuk memberikan ASI selayak mungkin, terus memberikan nutrisi yang adekuat, melakukan screening itu termasuk yang primer. Terus yang kedua, tahap kedua itu melakukan pemeriksaan pada anak-anak yang beresiko stunting berarti ya. Itu termasuk termasuk eh, apa pencegahan primer. Soalnya masih beresiko, belum dikatakan stunting. Secara medis kita sebut sebagai pencegahan primer. Nah, kemudian pencegahan sekundernya kalau ketemu stunting. Nah, kalau pencegahan sekunder itu sudah didiagnosis sebagai stunting. Kalau pencegahan sekunder secara medis, setiap anak yang ketemu dengan diagnosis stunting itu harus segera mendapatkan terapi yang layak. Tidak hanya terapi saja, tapi juga pemeriksaan. Tadi sudah disebutkan kita punya program di Boyolali. Tiap ketemu anak dengan stunting langsung dirujuk ke dokter, ke rumah sakit, atau enggak minimal ke puskesmas wis. Dokter umum di puskesmas sekarang sudah punya kompetensi untuk memeriksa kasus-kasus anak stunting.
Nah, itu termasuk dalam pencegahan sekunder. Dan yang terakhir adalah pencegahan tersier. Pencegahan tersier tadi sudah sempat disinggung. Pasien-pasien anak dengan sudah mendapatkan terapi, tapi tidak ada masalah di gangguan apa tadi perkembangannya ya. Ya ada Ya. contohnya ada pasien-pasien anak yang paling sering dengan cacat genetik dengan cerebral palsy itu sering kita temukan. Nah, pencegahan tersier pada kasus stunting itu bagaimana caranya kita merehabilitasi anak-anak yang sudah di terapi stunting sudah mendapatkan terapi yang layak, tapi kita kembalikan dia untuk memperlengkapkan fungsinya nanti ke depannya. Nah, itu secara medis, secara garis besar ada tiga, pencegahan primer, sekunder, sama. Ya. Oh iya, baik. Terima kasih Dokter Arga atas penjelasannya. Ya, selanjutnya ini Bu, untuk upaya-upaya pemerintahan Kabupaten Boyolali sendiri dalam menekan stunting itu apa saja ya Bu ya? Oh ya. Terima kasih Dok. Ada beberapa upaya yang telah dilaksanakan di Kabupaten Boyolali. Salah satunya adanya kebijakan. Di situ ada kebijakan dari Bupati mengenai stunting yang tercantum pada nomor 48 tahun 2020 tentang percepatan penurunan stunting. Yang kedua adanya tim percepatan penurunan stunting yang beranggotakan OPD, organisasi profesi, universitas juga kita gandeng karena beberapa tahun kita MOU terkait dengan percepatan stunting dengan UNS juga. Kemarin juga kegiatan audit stunting kita dibantu dengan teman-teman mahasiswa dari UNS S2 Gizi, yang mana mereka membantu dalam kegiatan intervensi. Terus juga organisasi profesi, rumah sakit, salah satunya yang sangat penting dan mendukung kegiatan ini, dan daerah serta masyarakat untuk bekerja sama secara konvergensi. Itu yang utama di masyarakat, adanya apa ya, mungkin dana desa yang bisa mendukung untuk pembiayaan stunting ini. Salah satunya misal contoh kader perlunya kontribusi untuk transport, atau mungkin yang kedua adalah pembiayaan terkait PMT atau pemenuhan protein, yang mana untuk balita yang berisiko stunting itu diupayakan untuk yang diutamakan adalah penambahan proteinnya ya Dok ya, yang diutamakan ya Dok ya. Nah itu diharapkan desa itu bisa menyelipkan sedikit anggaran itu untuk dari dana desa ya Dok ya, itu untuk membantu anak-anak kita yang berisiko stunting. Oh iya, ya terima kasih Bu Sri Lestari atas penjelasannya ya Bu ya. Nah, baik teman-teman semuanya, di sini tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Arga dan juga Ibu Sri Lestari, sangat detail sekali dan sangat lengkap mulai dari apa itu stunting, penyebab stunting, lalu efek jangka panjang dari stunting dan pencegahannya. Nah, namun cukup sekian untuk podcast pada pagi hari ini karena waktunya yang sudah terbatas juga ya. Nah, sebelum penutupan ini akan dilakukan closing statement terlebih dahulu. Monggo mulai dari Dokter Arga terlebih dahulu, Monggo Dokter. Ya, terima kasih, Dok. Eh, apa ya, sesuai dengan tema podcast kita kali ini ya, untuk membangun masa depan anak yang sehat dan produktif. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua yang sudah mempunyai anak-anaknya untuk lebih aware terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Em, Tetap kita cegah stunting, kita lawan stunting, nanti banyak teman yang bisa membantu Bapak Ibu semuanya, bisa dikonsultasikan sama dokter atau sama petugas-petugas kader-kader kesehatan di masing-masing daerah. Cegah stunting. Ya, baik. Terima kasih Dokter Arga. Nah, selanjutnya Ibu Sri Lestari, monggo Ibu untuk menyampaikan closing statement-nya kepada teman-teman semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di rumah, bahwa untuk kegiatan percepatan penurunan stunting yang ada di Kabupaten Boyolali perlunya kita saling menggandeng dengan OPD satu dengan OPD yang lain, karena ini sifatnya konvergensi ya. Jadi mari kita bareng-bareng untuk mengentaskan bagaimana Kabupaten Boyolali ini bisa zero stunting di tahun 2024, sebelum mungkin harapan bisa sebelum tahun 2024 kita bisa zero ya Dok ya. Iya, amin, amin. Dan itu juga memang sebagai apa ya, tugas kita bersama untuk bagaimana stunting itu bisa ditangani dengan baik. Karena apa, tadi sudah banyak disampaikan oleh Dokter Arga bahwa untuk masa depan anak-anak kita itu sangatlah penting. Salah satunya kita di DP2KB itu ada namanya generasi remaja. Di situ kita adik-adik berusaha memberikan edukasi kepada para remaja, yang mana banyak sekali
di masyarakat atau di kalangan masyarakat kita itu banyak sekali remaja putri yang menderita anemi. Nah, itu perlunya kita bersama untuk bagaimana remaja putri itu biar tidak anemi ya. Pemberian tablet tambah darah, mungkin ada inovasi-inovasi di kecamatan masing-masing setiap minggu diberikan tablet tambah darah dan minum bersama di situ. Bisa untuk menekan anemi pada remaja. Terus yang kedua, kami terlewatkan dok untuk intervensi bahwa di DP2 juga ada pelayanan KBPP gratis untuk masyarakat. Nah itu untuk dari kami mungkin cukup sekian dok. Oh iya, terima kasih Bu Sri Lestari. Nah, demikian perbincangan kita pada pagi hari ini dalam podcast mengenai stunting. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat RSPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.